Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan menyelamatkannya. Yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Kita habiskan pada ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Matius 14 ayat 33b sebagai nats pembimbing menyatakan, sesungguhnya engkau anak Allah. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Mesti
Bagi setiap orang yang dengan tulus mengaku dosa di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Injil menurut Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 17 yang menyatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami beritakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru yang terambil dari Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 34 dan 35 yang menyatakan, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Persekutuan Bapak Paktra Kasih akan menyampaikan puji-pujiannya kepada Tuhan. Tuhanku, Kaulah gembalaku, pimpinlah dan aturlah tiap langkahku, ya Tuhanku, gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhanku gembalaku, pimpin langkahku. Dia bimbingku ke air tenang, disegarkan jiwaku. Dia menuntun langkahku di jalannya, oleh karena namanya. Dia menyertai
gembalaku. Bimbinglah dalam tiap langkahku, ya Tuhanku, gembalaku. La 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 la, dan hanya dalammu dan kekayaan-Mu itulah yang menghibur aku. Engkau menjaga-jaga di dalam hatiku, di hadapan semua lawanku. Biar mengurangi aku dan biar aku berlimpahan kebajikan dan kemurahan mengikutku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara-saudara jemaat kasih Tuhan, kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita persiapkan lagi hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Saatnya lagi kami mendengarkan suara-Mu melalui bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, tetapi juga seluruh umat Tuhan yang berkumpul di tempat ini dengan Roh Kudus, agar kami dapat merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, amin. Saudara-saudaraku, marilah berdiri untuk menyambut Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Demikianlah Injil Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, ketika kita diperhadapkan dalam pengakuan kita kepada Tuhan
ya dengan segenap hatiku. Mungkin seharusnya seluruh pergumulan kita berkecamuk di dalam diri kita dan mengintrospeksi apakah benar kata-kata itu dari hati nurani yang terdalam. Ya dengan segenap hatiku, aku percaya kepada Allah, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus, sehingga baik atau tidak waktunya, cuacanya, bahkan segala hal, aku tetap ikut Tuhan. Bukankah seorang kepala pasukan yang mengantar Tuhan Yesus dalam perarakan prosesi salib, ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib, ia berteriak, sungguh benar Dia Anak Allah. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh kepala pasukan yang membawa Yesus dalam perarakan kematian ini keluar dari hati nuraninya, karena dia mengalami begitu hebatnya perjuangan Yesus dan tidak satu kata pun keluar untuk menghardik Allah, bahkan menghardik orang-orang yang membawanya di dalam kematian di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, khususnya sini baru menghadapi kehidupan ini, kita akan menemui berbagai bentuk dan ragam tantangan. Dan secara manusiawi kita memiliki kelemahan yang bisa saja membawa kita kepada keputusasaan, kepada ketakutan, stres, sakit hati, dendam, amarah, dan lain sebagainya. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia. Mau tidak mau kita harus menghadapi segala pergumulan hidup selama kita masih berada di dalam dunia ini. Dan mereka bacaan kita pada saat ini mau memberikan sesuatu yang berharga dalam pengalaman kehidupan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, dalam rangka mereka mengenal dan menerima Tuhannya apa adanya. Sekalipun mereka mungkin di awal mempunyai kemauan, keinginan pribadi, kalau Yesus berada di sana, aku pasti duduk bersama-sama dengan Dia. Bukan di surganya, tetapi karena Dia menjadi Raja, aku pasti menjadi bagian yang terbesar daripada kerajaan. Saudara-saudara, mari kita melihat bagian-bagian dari firman Tuhan ini. Pertama, selamat dalam perintah Tuhan. Di dalam ayat 22, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Yesus memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Bukankah Yesus yang memerintahkan murid-muridnya untuk pergi ke seberang? Ketika mereka berjalan mengikuti perintah Tuhan, ada tantangan dan gelombang yang besar. Bukankah Yesus datang kepada mereka, jangan takut, karena aku yang memerintahkan kamu untuk berjalan ke sana. Jika engkau memenuhi perintahku, maka engkau selamat sampai tujuan, sekalipun engkau akan menghadapi pergumulan dan tantangan kehidupan. Aku Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memiliki cara tersendiri menyelamatkan. Murid-murid Tuhan Yesus yang sedang diombang-ambingkan oleh angin sakal tidak akan pernah menyangka bahwa Yesus menyusul mereka. Dengan berjalan di atas air, sehingga mereka takut dan menyangka bahwa Yesus adalah hantu. Mereka berteriak-teriak. Saudara-saudara, Tuhan mengetahui kelemahan kita, sehingga pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Ketika kita berseru dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir.
tenanglah, jangan takut, aku Tuhan. Kalau Tuhan ada dan kita percaya, kita menerima dan mengenalnya begitu dalam, jangan takut. Dia punya cara untuk menghantar perjalanan kehidupan kita sehingga kita benar-benar kokoh dan teguh beriman kepada Dia. Untuk kokoh dan beriman teguh, kita harus menghadapi akan tantangan-tantangan pergumulan dan tidak jauh dari Dia. Berteriaklah, minta tolonglah, Tuhan tolong. Tenanglah, jangan takut, aku Tuhan. Dia ada dalam setiap seruan kita. Ketiga, jangan lihat besarnya tantangan, tetapi lihatlah besarnya kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Apa yang harus kita takuti jika kita sesungguhnya sedang berjalan dalam perintah Tuhan? Apa yang perlu kita khawatirkan kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dengan ketetapan-ketetapan Tuhan? Seharusnya tidak perlu lagi kita takut. Namun kenyataannya dunia ini kadang mengombang-ambingkan kita sehingga kita gentar dengan masalah-masalah kehidupan yang ada di hadapan kita. Kita gentar dengan tembok yang tebal dan tinggi di hadapan kita. Kita gentar dengan masalah-masalah besar yang ada di hadapan kita. Akhirnya kita ditenggelamkan oleh perasaan-perasaan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Jika kita menghadapi tantangan hidup, sadarkanlah diri bahwa sebesar apapun rintangan dan tantangan tidak sebanding dengan besarnya kekuatan dan kuasa Tuhan. Ia adalah Allah. Tidak ada yang dapat menandingi kekuatan dan kuasanya. Apapun yang menghadap kehidupan kita, kalau kita bersama-sama dengan Yesus, maka tidak ada sesuatu pun yang berarti di hadapan kita, karena Yesus mengantar perjalanan kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Petrus ketika merasakan tiupan angin, ia bimbang. Padahal di depannya ada Yesus dengan kekuatan kuasanya. Kita lihat bagaimana bangsa Israel berteriak-teriak, padahal Allah membuka laut Tiberau untuk mereka dapat menyeberang dan terlepas dari kejaran pasukan Firaun. Jangan takut. Adalah seruan keselamatan Tuhan dalam kehidupan kita, sebab Allah bersama-sama dengan kita. Saatnya kita berhenti hanya untuk mengukur-ukur besarnya masalah dan pesimis menghadapi segala tantangan kehidupan ini. Saatnya kita berjuang dengan iman, sebab kuasa Allah yang besar akan menolong dalam kelemahan kita. Sehingga apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah kita memuliakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga apa yang kita katakan dari mulut kita adalah keluar dari hati nurani kita. Sungguh Engkau anak Allah, dan itulah yang kita ucapkan ya dengan segenap hatiku. Bagian firman Tuhan dalam Mazmur 23 ayat 1 dan 4 mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, serukanlah namanya. Dalam segala keadaan, Tuhan ada bersama kita. Amin. Oh
kita menyambut saudara-saudara kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi, agar mereka diteguhkan sebagai warga sidi gereja. Peneguhan sidi adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya, saudara-saudara ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasar Alkitab, serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka yang mengambil alih dan sekaligus membalut pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Jemaat kasih Tuhan, sebelum saudara-saudara yang mengucapkan pengakuan dan janjinya serta diteguhkan, mari kita mendoakan mereka. Ya Allah Maha Kuasa, Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu, dengan rendah hati kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalam rahasia keselamatan. Putra-Mu Yesus telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia agar dosa kami Engkau ampuni dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit dari maut. Kami mohon kepada-Mu ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus Juru Selamat mereka. Terpujilah Engkau ya Allah yang besar, kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam pengakuan dan janji sidi. Kini kami mengundang saudara-saudara yang akan diteguhkan sidi untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudara serta menerangi jalan hidup saudara, sehingga saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam. Ketiga, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk tetap mengikut Yesus dengan dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Kita akan mendengarkan janji-janji mereka.
di hadapan Allah dan dengan disaksikan jemaatnya. Apakah jawabmu, Saudari Fristi Christina Monalisa Peters? Saudari Stefani Trisnawati Filemon? Saudari Irena Florencia Saino? Saudari Rayandri Eva Pauline Saragi? Saudari Debbie Wulandari? Saudari Constance Megawati Latuperisa? Saudari Nini Riani Turu? Saudari Jessica Reina Latuperisa? Saudari Elizabeth Christina Teteleta? Saudari Anastasia Gabriel? Saudari Jenny Cynthia Charles? Saudara Mayor Armans Leko? Saudari Esther Kuli? Saudari Gabriela Stefania Aprilia Latuyamal? Saudari Sri Aprianti Politon? Saudara Oldi Arianto Politon? Saudara Daniel Charles Tumontili? Saudari Meita Aurelia Turangan? Saudari Senira Devita Situmorang? Saudari Marta Maria Immaculata Taun Renan? Saudara Rinaldi Calvin Joshua Saputra? Saudara Martin Dominic Duarte Masinambo? Saudara Denico Alvaro Duni? Saudara Glenn Christopher Kolumbu? Saudara Yusuf Amanangan Nainggolan? Saudara Arseval William Atihuta? Saudara Aditya Triputra Isworo? Saudara Edward Meriko Reveler Tao? Saudara Joshua Afra Permana Manuru? Saudara Erlinian Britney Kalangi? Saudara Vicky Novaliano Takalawangan? Saudara Benedict
Samuel Syaranamua. Tuhan menguatkan dan memberkati saudara-saudara. Jemaat saya undang untuk berdiri bersama mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli agar menguatkan pengakuan dan janji saudara-saudara kita ini. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang kami dari Roh Kudus, lahir dari Allah, yang berkata pemerintahan Yesus Pilatus, disatukan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang tidak akan keluar dari tawanan, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk mengampuni orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan kami, dan hidup yang akan. Bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 399A sambil presbiter akan mempersiapkan baptisan dan penyembahan. Kristen Gabriel, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Orang tua dan wali silakan. Ini Priyanku. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami mohon calon sini baru untuk berdiri. Saudara-saudara, kita akan berada di dalam paduan pada mereka. Kemudian baru kita akan melakukan penumpangan tangan atau berkat. Saudara-saudaraku, calon sini baru, berdasarkan janji Allah yang dimateraikan dengan sakramen baptisan serta mendengar pengakuan dan janjimu, maka kami meneguhkan saudara dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang dewasa secara iman. Kami mengundang saudara-saudara untuk ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan dan bertanggung jawab penuh dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudara, silakan untuk berduduk. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita diundang untuk menjadi saksi dari Tuhan untuk berkat kepada saudara-saudara sini baru. Saudara-saudaraku, hiduplah menurut pengakuan dan janjimu, lakukanlah tanggung jawabmu dan terimalah berkat Allah. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Tuhan Yesus Kristus kepada kemuliaannya yang kekal
akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Warga Sidi Baru Gereja Protestan Indonesia bagian Barat menghadap ke jemaat. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sambutlah saudara-saudara ini sebagai warga Sidi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Doakanlah mereka agar mereka hidup menurut janji-janji yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan dan juga saudara-saudara, sehingga mereka tetap hidup benar di dalam jalan Tuhan. Inilah persembahan pujian penyerahan mereka yang sungguh dari hati nurani mereka kepada Tuhan.
keluarga Sri Baru kembali menghadap ke depan. Dan silakan duduk. Puji-pujian Persekutuan Om Bapa Bahtera Kasih. Masa kita pakai asisten. Jalan segi dan berdikuri, pergaya
berita acara penyerahan anggota Pelkat Persatuan Teruna CD baru tahun 2018 ke Pelkat Gerakan Pemuda. Pada hari Minggu 25 Maret 2018 telah dilaksanakan penyerahan 32 anggota Pelkat PT atau CD baru tahun 2018 daftar nama terlampir oleh pengurus Pelkat Persekutuan Teruna kepada pengurus Pelkat Gerakan Pemuda. Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Makassar, 25 Maret 2018. Calvin Jody Leonufna, Ketua PG, Anastasia Grace Yakob, Ketua GP, dan Diaken Jimmy Dieter Budiman Sibalat, Ketua 3. Kepada perwakilan CD baru yang telah ditunjuk, dipersilakan untuk maju ke depan. Silakan tepuk tangan. Ya Bapak Ibu, kita
live streaming video. Jadi acara ini dapat diakses mendunia secara langsung pada hari ini. Saudara-saudaraku, marilah berdiri, kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari, membawa firman Tuhan di tengah-tengah hidup, kerja, dan di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Kita memuji Tuhan. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini
bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan. Ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu, kemuliaanmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu mengatasi bumi. Wow. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaanmu, kemuliaanmu mengatasi bumi. Oh, kemuliaanmu mengatasi bumi. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender, humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsake and take me, Jesus, take me now, singing I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Surrender all to You, Lord. All to Jesus, all to Jesus I surrender. Make me Savior, Holy God. Let me feel that Holy Spirit. Holy Spirit, truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all to Thee, Lord. I surrender all to Jesus. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. And I will ever love and trust Him in His presence daily live. Oh, I surrender all. Jesus, I surrender all to Thee. My blessed Savior, I surrender all. Let's lift it up to Him, sing it again. I surrender all. Oh, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all.
all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. At Thy feet I humbly bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power. Let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus I surrender. At Thy feet I humbly bow. Worldly pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now.